Assalamualaikum, semangat pagi. Perkenalkan saya Lia Marlintan, PLT Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Tanah Pinang. Pada kesempatan ini, saya berpartisipasi dan mencoba ikut serta dalam penghargaan GTK tahun 2025 Kabupaten Melawi, kategori GTK Transformatif. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan pelaksanaan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 2 Tanah Pinang. Mari ikuti saya. Saya mendapat penugasan baru untuk mengajar sekaligus PLT Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Tanah Pinang. Hari ini saya ingin sekali berbagi cerita tentang pengalaman saya bersama murid-murid di sana. Ini bukan hanya cerita tentang mengajar, tapi cerita tentang bagaimana kami sama-sama berjuang untuk melakukan perubahan. Cerita saya dimulai dari sebuah sekolah kecil, tepatnya di Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinang, yang biasa disebut Kota Baru. Sekolah kami, SMP Negeri 2 Tanah Pinang, sebenarnya sudah lama berdiri sejak tahun 1998. Sayangnya, ada beberapa kenyataan. Sebagian besar ruangan di sekolah kami fasilitasnya itu tidak dipakai. Semua ini menjadi saksi bahwa sekolah kami pernah ramai. 3 tahun belakangan ini adalah masa-masa paling sulit bagi kami. Jumlah siswa turun sangat jauh. Sampai sekarang total siswa kami hanya 21 orang untuk semua tingkatan. Bahkan tahun ajaran kemarin hanya ada 3 siswa baru yang mendaftar. Malah jadi ajang pamer apa yang sedang viral di internet. Pelajaran Pancasila tentang norma hanya terasa seperti tulisan di buku yang tidak ada hubungannya dengan hidup mereka. Masalah ini bukan lagi sekedar soal nilai rapor, tapi soal hilangnya makna pendidikan. Saya tahu saya harus memulai perubahan dari sini, dari dalam kelas. Tantangan yang saya hadapi sangat banyak dan berat. Rasanya seperti mendaki bukit yang curam. Dari luar, kondisi sekolah menjadi tantangan terbesar. Fasilitas yang ada tidak bisa kami gunakan secara maksimal karena sumber daya yang kurang, terutama dana bantuan operasional bos yang sangat sedikit. Dengan jumlah siswa hanya 21 orang, dan kami hanya hampir tidak cukup untuk biaya listrik dan kebutuhan dasar lainnya. Tantangan dari dalam diri murid juga tidak kalah sulit. Mereka seperti sudah pasrah dengan keadaan. Sikap mereka di kelas menunjukkan rasa putus asa. Gairah belajar mereka sudah hilang karena terus-terus diganggu oleh dunia digital. Tantangan lainnya yaitu kebiasaan yang memang sudah ada sejak dulu. Pola mengajar yang monoton, mengubah cara berpikir siswa dari yang pasrah menjadi mau berusaha adalah tantangan yang tidak mudah. Pertanyaan besar di kepala saya, bagaimana cara membuat mereka percaya bahwa belajar Pancasila itu penting dan seru? Aksi. Saya tahu saya tidak bisa hanya diam dan menunggu bantuan datang. Saya harus bergerak. Pergerakan saya mulai dari 3 hal utama. Belajar yang menyenangkan, joyful learning. Saya mengubah cara belajar di kelas sepenuhnya. Saya sering menggunakan uang pribadi untuk membeli keperluan belajar siswa seperti membeli spidol, kertas karton, dan alat-alat tulis yang lainnya. Saya berhenti menggunakan metode ceramah yang membosankan. Sebagai gantinya saya mengajak mereka belajar lewat permainan. Contohnya kita bermain peran atau role playing. Kelas kami ubah menjadi seperti panggung kecil tempat mereka memerankan berbagai adegan. Mereka tertawa, berdiskusi, dan aktif bergerak. Kemudian belajar dengan sadar atau mindfulness. Membantu siswa fokus dan tidak mudah terganggu. Saya membiasakan praktek kesadaran penuh. Setiap akan mulai pelajaran kami mengambil waktu 3-5 menit untuk diam sejenak. Kemudian cara yang ketiga yaitu meaningful learning. Supaya pelajaran terasa penting, saya menghubungkan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Kami bermain peran, membantu kelompok dan memberikan mereka tugas membahas kasus-kasus nyata yang sedang viral di media sosial. Mereka berdiskusi secara serius, berargumen, dan menganalisis baik buruknya sebuah tindakan. Ponsel yang tadinya dipakai untuk main-main, sekarang dipakai untuk mencari informasi. Refleksi. 6 bulan ini memberikan saya banyak sekali pelajaran. Yang pertama, keterbatasan tidak menghalangi, malah membuat kita lebih kreatif.
Yang kedua, memberi untuk siswa adalah investasi terbaik. Yang ketiga, persiapan yang baik itu penting. Kemudian kebiasaan baik harus terus dilakukan, serta peran guru sekarang berbeda. Tugas saya bukan lagi menyuapi mereka dengan informasi, tapi memancing rasa ingin tahu mereka untuk membantu mereka belajar secara mandiri. Lalu apa hasilnya? Perubahan itu benar-benar terasa. Murid yang tadinya diam saja sekarang berani bertanya dan berpendapat. Diskusi kelompok jadi lebih hidup, dan yang membuat saya paling senang, mereka mulai sadar bahwa pelajaran di kelas ada hubungannya dengan hidup mereka. Mereka tidak lagi bertanya, buat apa sih belajar ini? Karena mereka sudah merasakan sendiri manfaatnya. Perubahan baik ini mulai terasa di lingkungan sekolah secara umum. Suasana sekolah yang tadinya sepi dan muram, sekarang menjadi lebih ceria dan bergembira. Perjalanan kami memang masih panjang. Ancaman sekolah akan ditutup juga masih ada. Tapi setiap kemajuan kecil membuat saya yakin bahwa setiap anak punya hak untuk berhasil. Dan setiap sekolah berhak untuk diperjuangkan. Banyak orang yang bilang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sekolah seperti kami di tempat terpencil, di sekolah kecil, di mana setiap hari adalah perjuangan. Kalimat itu sangat terasa benarnya. Penghargaan bagi kami bukanlah piala atau piagam yang dipajang di dinding. Tanpa tanda jasa kami adalah melihat semangat belajar di mata murid-murid kami kembali muncul. Melihat mereka bangkit dari rasa pasrah dan berani punya mimpi lagi, itulah penghargaan terbesar bagi seorang guru. Mungkin pekerjaan kami tidaklah dilihat banyak orang, tapi hasilnya akan terus hidup pada diri anak-anak yang kami